Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erlita Chandra Dewi. Kali ini kita akan membahas soal UKOM dan SKB CPNS Bidan hipertensi dan preeklamsia yang sudah beberapa waktu lalu sudah ada beberapa yang request, tapi saya baru sempat kali ini untuk membuatkan. Mungkin yang request sudah ujian SKB ya, tapi nggak apa-apa, kita belajar bersama. Ini soal sering muncul di ujian kompetensi bidan dan sering juga muncul di ujian SKB CPNS Bidan. Kita belajar bersama ya, ada beberapa soal contoh dan nanti saya akan menjelaskan secara detailnya. Sebelumnya, subscribe dulu bagi yang belum dan share apabila video ini bermanfaat, like dan ditunggu komentarnya apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang kurang pas dalam video ini. Langsung saja ke soal. Nomor 1. Seorang perempuan umur 29 tahun G2P1A0 hamil 28 minggu mengeluh bengkak pada kaki. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/90, protein urin positif 1. Diagnosa yang tepat pada kasus di atas adalah A. Hipertensi gestasional, B. Hipertensi kronik, C. Superimposed preeklamsia, D. Preeklamsia ringan, E. Preeklamsia berat. Langsung saja kita bahas ya. Kalau yang A itu hipertensi gestasional adalah hipertensi yang terjadi di usia kehamilan lebih dari atau sama dengan 20 minggu dan ibu tidak mempunyai riwayat hipertensi sebelum hamil. Biasanya tekanan darahnya lebih dari atau sama dengan 140/90 dan tidak disertai dengan protein urin atau protein urinnya negatif. Kalau hipertensi kronik adalah hipertensi yang terjadi pada usia kurang dari 20 minggu kehamilan dan ibu mempunyai riwayat hipertensi sebelum hamil. Biasanya tekanan darahnya lebih dari atau sama dengan 140/90 dan tidak disertai dengan protein urin atau protein urinnya negatif. Kalau superimposed preeklamsia itu adalah hipertensi yang terjadi pada usia lebih dari atau sama dengan 20 minggu ditambah dia mempunyai riwayat hipertensi kronik. Biasanya tekanan darahnya lebih dari atau sama dengan 140/90 dan disertai protein urin atau protein urinnya positif. Kemudian kalau yang D, preeklamsia ringan, ciri-cirinya terjadi di usia kehamilan 20 minggu atau lebih. Tekanan darahnya 140/90, kemudian disertai protein urin. Protein urinnya biasanya positif 1. Kalau preeklamsia berat itu sama ya, terjadi di atas 20 minggu atau terjadi di 20 minggu atau lebih usia kehamilan dan tekanan darahnya lebih dari atau sama dengan 160/110. Protein urinnya positif 2 atau lebih dan disertai dengan gejala sakit kepala, penglihatan kabur, sakit kepala bagian belakang dan lain-lain. Kemudian kalau eklamsi itu berarti biasanya preeklamsia ringan atau preeklamsia berat dan disertai kejang. Ya, sudah jelas ya bahwa kita melihat kasus di sini tekanan darahnya 140/90, usia kehamilannya 20 minggu. Di sini tidak dijelaskan bahwa ibu mempunyai riwayat hipertensi, jadi kita anggap ibu tidak mempunyai riwayat hipertensi dan protein urinnya positif, jadi diagnosanya adalah D, preeklamsia ringan. Soal nomor 2. Seorang perempuan umur 25 tahun G3P2A0 hamil aterem diantar keluarganya ke rumah sakit, mengeluh bengkak pada kaki. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/90, protein urin positif. Penanganan yang harus dilakukan bidan adalah A. Meminta ibu untuk diet tinggi protein dan rendah lemak. B. Meminta ibu untuk diet tinggi protein dan rendah garam. C. Pemberian diuretika. D. Kolaborasi pemberian antikonvulsan. E. Kolaborasi pemberian antihipertensi. Ada yang sudah tahu jawabannya? Ya, ini pasiennya di rumah sakit ya. Kita lihat diagnosanya bahwa ibu hamil aterem, tekanan darah 140/90, protein urin positif 1. Jadi diagnosanya adalah
preeklamsia ringan. Kalau ini di rumah sakit ibu dengan preeklamsia ringan, maka yang harus dilakukan adalah, ya jawabannya adalah E, kolaborasi pemberian antihipertensi. Ya tentunya kolaborasi dengan dokter ya. Next, nomor 3. Seorang perempuan umur 29 tahun G2P0A1 hamil 37 minggu diantar suaminya ke PMB karena kejang-kejang 20 menit yang lalu. Hasil pemeriksaan kondisi umum tidak sadar, tekanan darah 170/110, nadi 90, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, protein urin positif 2. Penanganan awal yang harus dilakukan bidan adalah A. Rujuk ke rumah sakit. B. Memberikan MgSO4 sebanyak 4 gram IV. C. Memberikan MgSO4 sebanyak 6 gram IV. D. Memberikan MgSO4 sebanyak 8 gram IV. E. Memberikan MgSO4 sebanyak 12 gram IV. Kita lihat diagnosa pada kasus nomor 3 ini apa? Tekanan darahnya 170/110, protein urin positif 2, ibunya hamil 37 minggu. Ya, berarti ini kehamilan dengan preeklamsia berat. Kalau preeklamsia berat, ini di PMB, yang ditanya adalah penanganan awal yang harus dilakukan bidan ya. Jadi penanganan awal, langkah awal atau langkah segera yang harus dilakukan. Kalau pertanyaannya penanganan yang tepat yang harus dilakukan bidan adalah rujuk. Tetapi ini yang ditanya adalah penanganan awal. Jadi langkah awal sebelum merujuk yang harus dilakukan bidan apa? Ya, memberikan dosis awal MgSO4. Pertanyaannya, berapa dosis awal MgSO4? Ya, saya akan menjelaskan dosis awal dan dosis pemeliharaan untuk pemberian MgSO4. Kalau dosis awal itu adalah MgSO4 4 gram. Diberikan secara intravena, pelan-pelan nyuntikinnya ya, injeksinya pelan-pelan. Atau bisa juga MgSO4 4 gram dimasukkan ke dalam RL 100 cc kemudian diguyur. Ya, dihabiskan dalam 15-20 menit. Itu dosis awal. Kalau dosis pemeliharaan itu adalah MgSO4 6 gram. Dimasukkan ke dalam 500 cc RL. Tetesannya 28 tetes per menit. Kemudian dilanjutkan sampai dengan 24 jam postpartum. Ya, itu untuk penanganan PEB, baik dosis awal maupun dosis pemeliharaannya. Terus kemudian gimana MgSO4 itu kan ada dua sediaan ya. Ada yang 20%, ada yang 40%. Kalau yang 20% itu 1 gramnya itu 5 cc. Kalau yang 40% itu 1 gramnya 2,5 cc. Jadi kalau dosis awal itu kan tadi 4 gram ya. 4 gram kalau kita pakai yang 40%, maka 2,5 cc kali 4. Jadi 10 cc yang kita ambil ya. Kalau sedianya 40%. Bagaimana kalau MgSO4 yang 20%? Tadi kan yang 20% itu 5 cc ya per gramnya. Jadi kalau 4 gram 4 kali 5 sama dengan 20 cc kita ambilnya. Oke, sudah jelas ya antara MgSO4 40% dan 20%. Intinya kalau dosis awal itu MgSO4 4 gram, kalau dosis pemeliharaan itu MgSO4 6 gram. Kembali lagi ke soal, ini kan intinya penanganan awal ya, jadi dosis awal yang diberikan. Ya, sudah jelas isinya adalah B, memberikan MgSO4 sebanyak 4 gram IV. Nomor 4, Nyonya WH umur 32 tahun, G3P2A0, hamil 22 minggu, datang ke PMB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 170/110, nadi 91, pernapasan 24, suhu 36,4 derajat Celcius, protein urin positif 3. Pada pemeriksaan 1 bulan yang lalu, tekanan darah 140/100, protein urin negatif. Apakah diagnosa yang benar pada kasus ini? A. Preeklamsia berat. B. Superimposed preeklamsia. C. Superimposed preeklamsia berat. D. Hipertensi kronik. E. Preeklamsia ringan. Langsung kita bahas ya, bahwa ibu ini hamil 22 minggu.
kemudian tekanan darahnya 170/110 disertai protein urinnya positif 3. Berarti apa? Preeklamsia berat kan? Karena usia kehamilannya lebih dari sama dengan 20 minggu. Dan ini usianya 22 minggu. Tetapi kita lihat, 1 bulan yang lalu tekanan darahnya 140/100, protein urinnya negatif. Berarti 1 bulan yang lalu diagnosanya hipertensi. Jadi apa? Kalau usia kehamilannya kurang dari 20 minggu, berarti kan ini kan pemeriksaan 1 bulan yang lalu sekitar 18 minggu ya. Berarti kan kurang dari 20 minggu. Kemudian ada tekanan darahnya tinggi, 140/100. Berarti bulan lalu diagnosanya dia dengan hipertensi kronik. Dan bulan ini dia dengan PEB. Jadi apa diagnosanya? Antara superimposed preeklamsia apa superimposed PEB? Ya, karena bulan ini adalah diagnosanya PEB dan mempunyai riwayat hipertensi kronik. Jadi, diagnosa yang tepat pada kasus ini adalah superimposed preeklamsia berat. C. Nomor 5. Nyonya TF umur 30 tahun, G4P3A0, hamil 27 minggu, datang ke PMB bersama suaminya, mengeluh sakit kepala dan pandangannya kabur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 160/110, nadi 89, protein urin positif 2, odem pada wajah dan tungkai. Bidan kemudian memberikan dosis awal MgSO4. Apakah observasi yang perlu dilakukan bidan? A. Observasi pernapasan. B. Observasi gerakan janin. C. Observasi DJJ. D. Diet rendah garam dan tinggi protein. E. Kondisi umum klien. Langsung kita bahas ya. Kita lihat bahwa pasien ini hamil 27 minggu, tekanan darah 160/110, protein urin positif 2, berarti dia preeklamsi berat. Kemudian bidan memberikan dosis awal MgSO4. Berarti setelah kita memberikan dosis awal, observasi apa yang perlu dilakukan? Ya, ini berkaitan dengan syarat pemberian MgSO4 ya, bahwa kita sebagai bidan boleh memberikan MgSO4 asalkan memenuhi syarat. Syaratnya apa aja? Yang pertama, tersedia antidotum, yaitu CA-gluconas atau kalsium gluconas. Dosisnya 1 gram IV bolus dalam 10 menit. Kemudian refleks patelanya positif. Produksi urin lebih dari 30 cc dalam 1 jam sebelumnya. Atau produksi urinnya 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Kemudian frekuensi pernafasannya lebih dari 16 kali per menit. Ya, sudah jelas ya, kita lihat di opsi A sampai dengan E bahwa yang memenuhi syarat pemberian MgSO4 adalah pernafasannya. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah observasi pernafasan. Jawabannya adalah A. Nomor 6. Seorang perempuan usia 19 tahun, G1P0A0, usia kehamilan aterm, datang diantar keluarganya ke rumah sakit dengan keluhan kejang 30 menit yang lalu. Bidan kemudian melakukan pemeriksaan dengan hasil tekanan darah 170/120, nadi 90, pernapasan 26, suhu 36,7 derajat Celcius, pembukaan 6 cm, ketuban positif. Lalu bidan memberikan dosis awal MgSO4. Langkah apa yang harus dilakukan bidan setelah itu? A. Mengatur posisi ibu miring kiri. B. Merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai. C. Mempersiapkan pasien untuk seksio sesaria. D. Kolaborasi dengan dokter SPOG untuk pemberian antihipertensi. E. Memberikan oksigen. Kita lihat opsi yang A. Mengatur posisi ibu miring kiri. Di sini tidak dijelaskan ya DJJ-nya berapa dan tidak ada indikasi untuk kita mengatur posisi ibu miring kiri. Kemudian merujuk ke fasilitas kesehatan yang memadai. Ini sudah di rumah sakit, jadi tidak perlu merujuk lagi. Kemudian yang C, mempersiapkan pasien untuk seksio sesaria. Ini sepertinya bukan yang kegawat daruratan yang harus segera di SC gitu ya. Masih ada langkah selanjutnya yang harus dilakukan sebelum dilakukan SC. Kemudian yang D, kolaborasi dengan dokter SPOG untuk pemberian antihipertensi. Kemudian yang E, memberikan oksigen. Seperti yang
opsi A itu kan mengatur posisi ibu miring kiri, ini memberikan oksigen. Ini tidak ada data berapa DJJ-nya, berarti kita tidak perlu melakukan resusitasi intrauterin. Sini nggak dijelaskan ya apakah sesak napas atau gimana gitu. Pernapasan masih 26 kali per menit. Belum ada indikasi yang mengharuskan diberikannya oksigen. Maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan bidan setelah pemberian awal MgSO4 adalah D. Kolaborasi dengan dokter SPOG untuk pemberian antihipertensi. Nomor 7, Nyonya JP umur 25 tahun, G2P1A0, hamil 29 minggu, datang ke PMB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100, nadi 90, pernapasan 24, suhu 36,3 derajat Celcius, protein urin positif 1, TFU 3 jari di atas pusat, DJJ 152 kali per menit. Rencana asuhan yang harus diberikan bidan adalah A. Melakukan observasi setiap 2 minggu sekali. B. Melakukan pemeriksaan tekanan darah dan protein urin setiap minggu. C. Memberikan obat antihipertensi. D. Menganjurkan ibu untuk diet rendah lemak. E. Merujuk ibu ke rumah sakit. Langsung kita bahas. Yang A, melakukan observasi setiap 2 minggu sekali. Ini kan usia kehamilannya memang sudah memasuki trimester 3. Kalau usia kehamilan trimester 3, idealnya ANC memang setiap 2 minggu sekali. Kita lihat opsi yang lain ya, karena itu kan untuk kehamilan yang normal. Ini ada masalah di kehamilannya, yaitu apa? Tekanan darahnya 140/100, protein urin positif 1, berarti diagnosanya preeklamsia ringan. Kita lihat opsi yang B, melakukan pemeriksaan tekanan darah dan protein urin setiap minggu. Ya, ini mungkin ya. Kita lihat opsi yang lain dulu. Yang C, memberikan obat antihipertensi. Memang untuk penata laksanaan preeklamsia ringan itu adalah yang pertama itu tirah baring. Yang kedua, kolaborasi untuk pemberian antihipertensi. Ya, kolaborasi ya. Jadi bukan wewenang bidan untuk memberikan obat antihipertensi. Jadi yang C ini salah. Menganjurkan ibu untuk diet rendah lemak. Kurang tepat ya. Dietnya harusnya rendah garam dan tinggi protein. Kemudian yang E, merujuk ibu ke rumah sakit. Sepertinya belum memerlukan rujukan karena ini masih preeklamsia ringan. Jadi jawaban yang tepat atas kasus di atas adalah B, melakukan pemeriksaan tekanan darah dan protein urin setiap minggu. Ya, salah satu asuhan yang harus diberikan pada ibu dengan preeklamsia ringan adalah, tadi saya sudah sebutkan 2 ya, tirah baring dan kolaborasi untuk pemberian antihipertensi dan observasi dengan ANC lebih sering. Sudah saya katakan tadi bahwa ini sudah memasuki kehamilan trimester ketiga. Idealnya ANC-nya itu setiap 2 minggu sekali. Tetapi karena ini ada masalah, yaitu ada komplikasi terjadinya preeklamsia ringan, jadi kita harus melakukan observasi dengan ANC lebih sering. Ya, tepat ya jawabannya B. Soal nomor 8. Seorang perempuan usia 28 tahun G2P1A0, usia kehamilan aterem, datang diantar suaminya ke PMB dengan keluhan sakit kepala bagian belakang dan gangguan penglihatan. Klien tidak memiliki riwayat hipertensi. Jumlah air kencing sedikit. Hasil pemeriksaan tekanan darah 160/110, nadi 90 kali per menit, pernapasan 25 kali per menit, suhu 36,1 derajat Celcius, nyeri epigastrium, odem pada kedua kaki. Asuhan yang tepat yang harus dilakukan bidan adalah A. Memberikan antikonvulsan. B. Menganjurkan klien untuk diet rendah garam dan kalori. C. Merujuk klien ke RS. D. Memberikan obat antihipertensi. E. Menganjurkan ibu untuk tirah baring. Kita bahas ya, yang ditanya adalah asuhan yang tepat. Sebelum kita menentukan asuhan yang tepat, kita harus menentukan diagnosanya dulu. Kita lihat kata kuncinya. Tekanan darah 160/100, protein urin positif 2. Kemudian keluhannya sakit kepala bagian belakang dan gangguan penglihatan serta nyeri epigastrium. Jadi ini kita diagnosa ibu dengan preeklamsia berat. Yang ditanya asuhan yang tepat. Kalau yang A itu memberikan antikonvulsan yaitu MgSO4 ya. Kalau yang ditanya adalah asuhan awal, maka kita harus memberikan MgSO4 atau antikonvulsan. Ini yang ditanya adalah asuhan yang tepat. Jadi jawaban A,
kurang pas. Yang B, menganjurkan klien untuk diet rendah garam dan kalori. Diet yang tepat untuk pasien PEB adalah diet rendah garam dan tinggi protein. Yang B kurang tepat. Yang C, merujuk klien ke RS. Ya, mungkin ya. Kita lihat yang D, memberikan obat anti hipertensi. Memberikan obat anti hipertensi bukan wewenang bidan. Kita harus melakukan kolaborasi dengan dokter apabila ingin memberikan obat anti hipertensi. Jadi jawaban yang D kurang tepat. Yang E, menganjurkan ibu untuk tirah baring. Ya, ini secara umum adalah penata laksana untuk preeklamsia ringan ya. Ini adalah preeklamsia berat. Jadi asuhan yang tepat yang harus dilakukan bidan adalah C, merujuk klien ke rumah sakit. Itulah tadi beberapa soal contoh tentang hipertensi dan preeklamsia pada kehamilan. Semoga 8 soal tadi bisa mewakili materi ini ya. Apabila masih ada yang kurang jelas, silahkan tuliskan di komentar atau boleh juga inbox saya di Instagram. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.